Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya pada kita semua, sehingga siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan penyampaian materi MPLS, yaitu terkait tata tertib berlalu lintas. Baik, para siswa sekalian, sebelum kita masuk dalam materi, sedikit kami memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Untuk nama Tasmani, pangkat Aibtu, Kesatuan Polsek Menganti Polres Gresik, Sahabat Selaku Kasih Umum Polsek Menganti. Baik, para siswa, untuk menyingkat waktu, langsung aja kita masuk pada materi. Dalam materi tata tertib berlalu lintas kali ini, ini kami cuplik kaitannya masalah safety riding, tip aman berkendara. Sebelum kita masuk lebih jauh, kami berpesan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Jadi kuncinya kita harus pinginnya selalu selamat, karena selamat adalah segala-galanya. Dalam materi ini, yang perlu kami sampaikan, yang latar belakangi edukasi ini adalah meningkatnya angka kecelakaan, kendaraan bermotor. Ini perlu kami sampaikan. Kemudian masyarakat sudah banyak yang bisa mengendarai kendaraan bermotor. Ini banyak yang bisa mengendarai, namun kadang-kadang banyak juga yang belum memahami terkait dengan aturan tata tertib berlalu lintas. Kemudian kurangnya edukasi mengenai keselamatan berkendara kepada masyarakat. Jadi ini yang edukasi. Kemudian tujuannya, tujuan perlu kita sampaikan, mengingatkan pengendara bahwa keselamatan adalah hal yang utama. Jadi keselamatan adalah yang nomor satu. Kemudian merubah mindset atau pola pikir kita, pengendara, bahwa keselamatan adalah tanggung jawab pribadi. Mengingatkan pengendara untuk selalu melakukan persiapan berkendara sebelum melakukan perjalanan. Jadi kita akan sebelum berjalan harus selalu cek and recheck, mulai kesiapan diri sampai kesiapan kendaraan. Kemudian mengingatkan pengendara untuk selalu menghargai pengguna jalan lain dan etika berkendara. Jadi kita harus menghargai sesama pengguna jalan, supaya semuanya bisa selamat. Nah, dalam safety riding ini, yang pertama kita kenalkan 3 siap safety riding. 3 siap safety riding. Yang pertama adalah siap diri. Berarti kita harus siap diri, mulai dari siap fisik, siap administrasi, dan siap kesehatan kita. Yang kedua, siap kendaraan. Berarti kendaraan kita harus layak, siap kendaraan. Sebelum berangkat nanti harus cek kendaraannya, layak untuk dikendarai apa tidak. Kemudian yang ketiga, siap mematuhi aturan lalu lintas. Di dalam berkendara kita harus siap mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan kita bersama. Kemudian faktor penentu safety riding, ini yang pertama, persiapan berkendara, Jadi siap diri dan siap motor kita. Kemudian yang kedua, mempunyai kemampuan atau skill berkendara. Jadi kita harus terampil, harus mampu di dalam menguasai kendaraan kita dalam berkendara. Yang ketiga, memahami aturan lalu lintas. Kita harus tahu aturan-aturan yang ada di dalam peraturan berlalu lintas, supaya kita tidak terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menjalankan etika berkendara di jalan. Kita harus saling menghargai semua pengguna jalan yang ada di jalan raya.
Kemudian dalam persiapan berkendara, ya, yang perlu kita siapkan dokumen berkendara, yaitu mulai dari identitas diri, KTP, kemudian SIM, ya, surat SIM mengemudi, kemudian STNK, ya, surat tanda nomor kendaraan. Ini harus kita persiapkan dan harus ada pada diri kita. Selanjutnya adalah cek kendaraan, ya, kondisi kendaraan, mulai cek roda, ya, cek rem depan, rem belakang, cek instrumen lainnya, lampunya, lampu depan, lampu besar, lampu sen, dan klaksonnya. Ini harus kita persiapkan kendaraan kita. Kemudian persiapan pengendara, ya, yang lainnya untuk pengemudinya, yaitu persiapan tubuh dengan baik, ya, tidak dalam pengaruh alkohol. Nah, kemudian bisa konsentrasi, intinya sehat, secara fisik harus sehat. Kemudian persiapan pengendara yang lainnya, gunakan perlengkapan berkendara, mulai dari helm yang SNI, ya, tidak ada istilah mau berkendara karena jaraknya dekat tidak pakai helm. Ini tidak berlaku. Selama kita berkendara jauh ataupun dekat, wajib menggunakan helm. Kemudian gunakan jaket demi menjaga kesehatan kita, ya. Kemudian gunakan sarung tangan, harus menggunakan celana panjang. Nah, ini harus, ya, bersepatu, kemudian jas hujan. Ini mengikuti perkembangan cuaca, ya. Ini untuk kesiapan diri dalam perlengkapan berkendara. Selanjutnya persiapan berkendara, ya. Untuk proses kita mengendarai, mata melihat ke depan untuk mencari informasi di jalan. Maksudnya jangkauan penglihatan kita itu harus jauh, ya. Kemudian dalam kita menyetir, bahu kita harus rileks, ya, tidak tegang. Siku agak menekuk untuk membentuk meredam getaran. Jadi jangan kita tangan terlalu kencang, tapi kita harus agak nekuk supaya lebih fleksibel. Tangan memegang handle dengan 4 jari, ya, dan pegangan harus benar, yaitu pegangan dari atas ke bawah. Ya, ini sering terjadi anak-anak kadang-kadang pegangannya dari bawah ke atas. Ini salah. Ini mudah lepas. Ya, kalau ada jalan lubang atau gelombang, ini mudah lepas, berbahaya. Jadi pegangan harus tangan di atas, ya, di atas, dari atas maksudnya. Nah, kemudian pinggul duduk pada tempat yang rileks, ya, duduk di jok dengan rileks, tidak terlalu ke depan atau terlalu ke belakang. Lutut menjepit tangki, ini apabila sepeda laki, ya. Kemudian secara ringan. Kemudian kaki standby pada pedal rem dan pemindahan gigi atau pedal persneling, itu harus selalu standby. Selanjutnya untuk persiapan pengendara selanjutnya, ya, biasakan untuk selalu menganalisa situasi terlebih dahulu sebelum memulai berkendara dengan cara menengok ke samping kanan kiri dan belakang, ya. Ini sebelum kita berkendara ada apa dan lain sebagainya, kita bisa melihat situasi. Nah, ya, jadi kita jangan langsung berkendara starter langsung berangkat, tapi biasakan lihat situasi depan, kanan, kiri, belakang. Kita lihat ada apa dan lain sebagainya demi keamanan kita bersama. Kemudian persiapan selanjutnya juga persiapan pengendara, biasakan untuk berkendara dengan cara yang benar sehingga konsentrasi terjaga dan kondisi tubuh tidak mudah lelah, ya. Jadi konsentrasi yang benar, ya. Kita jangan melamun, tapi harus konsentrasi pada di mana posisi atau saat kita berkendara. Kemudian bagaimana berkendara yang benar dalam berboncengan, ya. Untuk berboncengan, ya, perlengkapan kendaraan, helm dua-duanya harus menggunakan, ya, harus dipakai.
ya. Tidak ada istilah yang pakai helm hanya yang nyetir. Jadi yang depan ataupun yang belakang dua-duanya harus menggunakan helm, ya. Yang bonceng di belakang, kemudian kaki menginjak, ya, menginjak backstep yang ada. Yang bonceng tangan berpegangan pada yang nyetir, ya, tapi tidak boleh terlalu rapat. Nah, ini pada saat berboncengan perhatikan hal-hal sebagai berikut, ya. Sepeda motor hanya digunakan untuk dua pengendara, ya, yang nyetir dan yang membonceng. Penumpang harus mengenakan perlengkapan berkendara standar. Nah, kemudian yang ketiga, penumpang harus mengikuti pergerakan pengemudi, jadi harus fleksibel mengikuti, jangan melawan, ya, karena itu bisa mempengaruhi daripada keseimbangan si pengemudi. Kemudian pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengendara ini yang sering melanggar rambu-rambu dan marka jalan. Nah, ini yang sering terjadi, tidak membawa SIM atau STNK, kemudian tidak menggunakan spion, tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu besar. Ini yang sering terjadi dilakukan oleh pengemudi dalam hal pelanggaran lalu lintas. Maka dari itu jangan sampai pengemudi sering melakukan pelanggaran yang nanti bisa berakibat adanya terjadi kecelakaan. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dilarang membonceng lebih dari satu penumpang, ya, karena semuanya sudah diukur baik keseimbangan maupun tonase dan luas daripada kendaraan itu sendiri. Kemudian perilaku pengemudi yang tidak boleh ditiru, ya. Pengemudi tidak wajar ini dalam arti yang berlebihan sikapnya, ini tidak boleh. Kemudian melakukan kegiatan lain saat mengemudi, nah, saat nyetir, seperti menerima handphone, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Kemudian dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan. Nah, dipengaruhi oleh situasi ini maksudnya pengemudi mungkin habis minum minuman miras. Nah, ini tidak boleh kalau mengemudi, sehingga nanti bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kemudian membawa barang, ya, membawa barang tidak boleh berlebihan, ya. Lebar barang tidak boleh lebih dari lebar daripada stang atau setir sepeda motor. Tinggi barang tidak melebihi tinggi pengemudi. Panjang barang tidak boleh melebihi panjang sepeda motor. Nah, ini pastikan barang yang terikat, ya, diikat erat dengan sepeda motor dengan baik. Ini kalau bila membawa barang, ya. Jadi itu terkait untuk apabila membawa barang. Nah, kemudian cara mendahului, ya, apabila pengemudi mau mendahului kendaraan yang di depan, yang pertama konsentrasi pada jalur depan yang ada, ya. Jalur kanan yang arus dari depan harus diperhatikan aman tidaknya, ada kendaraan lawan apa tidak. Apabila tidak ada, silakan melakukan sen, ya, lampu sen dinyalakan sebagai bentuk yang harus sinyal yang harus diberikan kepada pengendara yang akan didahului. Kemudian berilah tanda klakson pada siang hari, kalau malam hari berikan tanda lampu sen hijau. Setelah itu lakukan mendahului dengan kecepatan yang lebih dari kendaraan yang didahului. Setelah itu silakan mengambil posisi kembali ke posisi lajur kiri. Ini kalau mendahului, dan tetap harus keamanan, keselamatan diperhitungkan. Penyebab terjadinya laka lantas, faktor pengemudi, ya, ini tidak disiplinnya, ya, melanggar peraturan, emosional, tidak sabar, daya konsentrasi kurang, ya, kurang terampil, ngantuk dan sebagainya. Nah, ini faktor pengemudi yang menyebabkan terjadinya laka lantas. Kemudian faktor kendaraan, ya, kendaraan yang tidak naik jalan, ya, ban pecah, ya, rem,
lampu mati dan lain sebagainya. Nah, ini faktor kendaraan. Kemudian faktor jalan, jalan sempit, jalan bergelombang, jalan tikungan, jalan lubang, turunan. Nah, ini faktor jalan yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kemudian faktor cuaca, yaitu cuaca hujan, ya, sehingga jalan licin dan berkabut. Ini faktor cuaca, ya. Ini beberapa penyebab yang bisa terjadi kecelakaan. Nah, dalam mengemudi itu harus dilengkapi SIM. Nah, bagaimana peruntukan SIM itu sendiri dan cara pengurusannya, ya? SIM ini adalah harus dipakai kelengkapan secara administrasi. Setiap orang mengemudi kendaraan di jalan wajib memiliki SIM, ya. SIM ini ada SIM perseorangan maupun SIM umum. Ya. SIM perorangan, ya, ada SIM A, SIM C, SIM D, SIM B1, B2. Ini untuk SIM perorangan. Kemudian untuk usia, untuk memperoleh SIM, ya, untuk SIM C, SIM D, SIM A itu diperoleh apabila sudah usia 17 tahun dan dalam keadaan sehat. Kemudian SIM B1 itu usia 20 tahun, B2 usia minimal 21 tahun. Nah, SIM umum, SIM A umum itu harus diperoleh, ya, setelah mendapatkan SIM A, ya. Kemudian SIM B1 umum, SIM B2 umum. Ini peruntukan untuk SIM A umum itu untuk kendaraan umum atau barang berat tidak lebih dari 3.500 kilo. Untuk B1 umum, untuk mobil penumpang dan barang berat lebih dari 3.500 kilo. Kemudian SIM B2 umum ini untuk mobil alat berat atau gandengan lebih dari 10.000 kilo. Ya. Pengurusan SIM, ya, SIM perorangan ini harus sehat, lulus uji teori dan praktek. SIM B1 harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan. Ya. SIM B2 memiliki SIM B1 sekurang-kurangnya 12 bulan. Untuk SIM umum, SIM A umum harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan. SIM B1 umum harus memiliki SIM B1 atau SIM A umum sekurang-kurangnya 12 bulan. SIM B2 umum harus memiliki SIM B2 atau B1 umum sekurang-kurangnya 12 bulan. Nah, ini terkait masalah SIM, ya. Untuk pengguna jalan yang memperoleh hak utama, nah, ini harus tahu, ya, yang mendapatkan hak utama dalam pengguna jalan, kendaraan pemadam kebakaran, ya, itu harus diutamakan. Kemudian ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Jadi kalau ada konvoi pimpinan lembaga, nah, itu harus diutamakan. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri. Nah, ini pengguna jalan, ya. Kecelakaan lalu lintas, ya, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan barang. Nah, setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Nah, ini yang dimaksud korban atau luka ringan, ya. Kemudian ketentuan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Ini kaitan masalah kecelakaan lalu lintas.
Kemudian korban luka berat dalam kecelakaan lalu lintas. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Nah, ini luka berat yang dimaksud luka berat. Ya, untuk ketentuan pidana kurungan paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Ya. Ini hal-hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan tata tertib berlalu lintas, dan hal ini kita mengangkat masalah safety riding. Sekali lagi, mari kita jadikan diri kita, ya, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan utama. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar para siswa. Semoga bisa tercapai prestasi dan nilai yang terbaik. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.